Dia menyembunyikan identitas aslinya sebagai CEO miliuner. Saat rahasianya terbongkar di Paris, pernikahan kami yang sederhana berada di ujung tanduk. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, hadir, di bawah untuk absennya. Kita mulai ceritanya. Tentu, ini draft untuk penutup ceritanya. Adi mengatupkan rahangnya, menatap resleting jasnya yang macet total. Ini bukan sembarang jas. Ini adalah satu-satunya peninggalan berkualitas dari almarhum ayahnya, baju zirah yang ia kenakan untuk setiap pertemuan penting. Dan besok, ia memiliki pertemuan klien terbesar dalam sejarah singkat perusahaan rintisan digital marketingnya. Sial, desisnya. Sebagai pendatang baru di kota ini, ia tidak tahu di mana penjahit yang bisa diandalkan. Setelah pencarian panik di Google Maps, ia mengabaikan 3 tempat dry cleaning mewah yang menawarkan layanan kilat dengan harga selangit. Ia mencari sesuatu yang nyata. Pilihannya jatuh pada sebuah nama sederhana yang lokasinya terjepit di antara warung makan dan toko kelontong, Jahit Alika. Toko itu kecil, nyaris tersembunyi. Lonceng kuno berbunyi pelan saat Adi mendorong pintu. Udara di dalam beraroma khas kain dan minyak mesin jahit tua. Toko itu sepi, tapi teratur. Gulungan benang ditata rapi, dan di sudut, seorang wanita duduk membungkuk di atas meja gambar, tenggelam dalam dunianya. Adi berdeham. "Permisi, Mbak Alika?" Wanita itu mengangkat kepalanya. Adi tertegun sejenak. Dia tidak mengharapkan ini. Wanita itu sederhana, tanpa riasan, dengan rambut diikat asal. Tapi matanya setajam elang. Tenang, analitis, dan seolah bisa melihat setiap jahitan di dunia. Ya, suaranya lembut, tapi tidak ramah. Hanya netral. Adi melangkah maju, meletakkan jasnya di atas meja dengan hati-hati. "Maaf mengganggu. Saya ada masalah dengan resleting, ini jas ayah saya. Sangat penting. Besok saya ada." Dia berhenti bicara saat Alika mengangkat tangan, memintanya diam. Wanita itu tidak memandangnya. Matanya tertuju pada jas itu. Tangannya terulur dan menyentuh kain wolnya dengan kelembutan yang aneh. Jari-jarinya menelusuri kerah, merasakan teksturnya. Wol merino tua, gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Sudah lama tidak melihat kualitas ini. Dia bahkan belum melihat resletingnya. Dia sedang membaca jas itu. "Resletingnya di sini," kata Adi, merasa sedikit bodoh. Alika akhirnya memeriksa resleting yang macet itu. "Karat. Harus diganti. Tapi bukan itu masalah utamanya." "Bukan?" "Bukan," katanya, membalik jas itu. "Lihat. Lapisan dalamnya, di dekat ketiak. Benangnya sudah rapuh. Jika saya hanya mengganti resleting, tekanan baru akan merobek jahitan bahu Anda saat presentasi." Adi ternganga. Dia bahkan tidak tahu ada masalah di sana. "Kapan Anda butuh?" tanya Alika, akhirnya menatap mata Adi. "Besok, pagi?" tanya Adi penuh harap. Alika menghela napas, tatapan yang menyiratkan bahwa Adi meminta keajaiban. "Malam ini saya kerjakan. Ambil besok jam 7 pagi. Jangan terlambat." Adi mengangguk cepat. "Berapa biayanya?" "Nanti kita bicarakan saat hasilnya memuaskan." Dia memberinya sobekan kertas nomor antrean. Adi keluar dari toko itu dengan perasaan aneh, seolah ia baru saja menyerahkan baju zirahnya bukan kepada penjahit, tapi kepada seorang ahli bedah. Pukul 7 pagi kurang 5 menit, Adi sudah berdiri di depan Jahit Alika. Pintu itu belum dibuka. Tepat pukul 7, kunci berputar dari dalam dan Alika membukakan pintu, wajahnya tampak lelah namun puas. Jas itu tergantung rapi di belakangnya. "Sudah," katanya singkat. Adi memeriksanya. Resleting itu berfungsi sempurna, terasa halus. Lalu dia melihat ke dalam. Lapisan lining sutra di bagian ketiak yang rapuh itu telah diganti. Tapi Alika tidak hanya menggantinya dengan kain polos. Di sana, di bagian dalam yang tidak akan dilihat siapapun, Alika telah menambahkan sulaman tangan yang halus. Itu bukan sulaman bunga atau logo yang norak. Itu adalah gambar kompas mawar yang sederhana namun elegan, disulam dengan benang perak. Adi menyentuhnya. "Ini, apa ini?" "Jas ini adalah baju zirah Anda, kan? Peninggalan ayah Anda,"
kata Alika, membereskan meja kerjanya. Setiap ksatria butuh penunjuk arah. Agar tidak kehilangan arah saat berjuang. Jantung Adi berdebar. Kalimat itu, pemahaman itu, menghantamnya lebih keras dari apapun. Wanita ini tidak hanya memperbaiki pakaian, dia memperbaiki semangat. Berapa biayanya? Tanya Adi, suaranya sedikit serak. 50.000 untuk resleting, kata Alika. Dan, secangkir kopi. Ada warung enak di seberang. Adi tertawa. Saya traktir. Kopi pagi itu berubah menjadi makan siang. Makan siang berubah menjadi janji makan malam beberapa hari kemudian. Mereka adalah dua kutub yang berlawanan. Adi adalah seorang pemimpi yang praktis, seorang pencerita digital yang percaya pada kekuatan data dan jangkauan. Dia berbicara tentang algoritma, SEO, dan engagement rate. Dia penuh semangat, sedikit canggung, dan sangat tulus. Alika, di sisi lain, adalah seorang realis yang artistik. Dia pendengar yang luar biasa. Dia berbicara tentang hal-hal yang nyata, tentang bagaimana tekstur kain katun Mesir terasa berbeda saat lembab, tentang bagaimana warna nila bisa menceritakan kesedihan, dan tentang hati dari sebuah pakaian. Aku tidak peduli dengan fashion, katanya suatu malam. Fashion itu musiman. Aku peduli pada gaya. Gaya adalah siapa dirimu. Dan kebanyakan orang, mereka berbohong dengan pakaian mereka. Adi jatuh cinta. Dia jatuh cinta pada kesederhanaannya yang rumit. Dia jatuh cinta pada kejujurannya yang tanpa basa-basi, dan pada cara matanya bersinar saat dia berbicara tentang sesuatu yang dia sukai. Dia tidak peduli Alika hanya seorang penjahit kecil. Baginya, Alika adalah seorang filsuf yang kebetulan memegang jarum dan benang. 6 bulan kemudian, mereka menikah. Pernikahan itu persis seperti yang mereka berdua inginkan. Tidak ada pesta glamor, tidak ada ratusan tamu. Hanya mereka berdua di KUA, diikuti oleh Pak RT dan pemilik warung kopi di seberang sebagai saksi. Mereka merayakannya dengan makan bakso di warung favorit mereka. Itu adalah hari paling bahagia dalam hidup Adi. Kehidupan pernikahan mereka mengalir dengan ritme yang nyaman. Adi bekerja dari apartemen kecil di atas toko, mengurus klien-kliennya. Alika bekerja di bawah, menjahit resleting, memotong pola, dan sesekali membuat sketsa di buku catatan kecilnya. Namun, sebagai suami, Adi mulai melihat sesuatu yang mengganggunya. Dia melihat bakat besar Alika, bakat artistik yang ia lihat di sulaman Kompas Mawar itu, disia-siakan untuk permak celana jeans dan mengecilkan seragam sekolah. Suatu malam, Adi turun tangan membawa 2 cangkir teh. Alika sedang menyelesaikan sebuah gaun pesta sederhana untuk pelanggan. Alika, kata Adi, duduk di sampingnya. Karyamu, sulamanmu, desainmu, itu luar biasa. Terima kasih, sayang, gumam Alika, fokus pada jahitannya. Tidak, aku serius. Kenapa kamu tidak membuatnya lebih banyak? Kenapa kamu hanya permak? Alika berhenti, meletakkan jahitannya. Permak itu pekerjaan jujur, Adi. Orang butuh pakaian mereka diperbaiki. Aku tahu. Tapi kamu bisa lebih dari ini. Jauh lebih dari ini, Adi bersikeras. Dia bangkit, semangatnya menyala. Kamu seorang seniman. Tapi orang-orang di luar sana hanya melihatmu sebagai tukang. Izinkan aku membantumu. Membantu apa? Alika tampak waspada. Aku ini konsultan digital marketing, ingat? Adi tersenyum lebar. Toko ini butuh brand image. Kita akan buatkan, jahit Alika, sebuah etalase online. Instagram. Situs web. Kita akan foto detail sulamanmu. Kita akan ceritakan filosofi di balik Kompas Mawar itu. Alika tampak ragu. Sangat ragu. Adi, aku tidak butuh ketenaran. Aku suka, seperti ini. Tenang. Ini bukan tentang ketenaran, Alika, Adi memegang bahunya. Ini tentang nilai. Karyamu berhak dihargai. Kamu berhak dihargai. Biarkan aku menunjukkan pada dunia apa yang kulihat di dalam dirimu. Melihat api di mata suaminya, melihat ketulusan cintanya yang begitu besar, Alika akhirnya mengangguk. Dia tidak peduli tentang bisnisnya, tetapi dia sangat peduli pada pria di depannya. Baiklah,
katanya lembut. Lakukan apa yang menurutmu terbaik, Adi. Adi mencium keningnya. Bersiaplah, Nyonya. Dunia akan segera mengenal namamu. Alika tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Ada sebersih rasa bersalah yang dingin di ulu hatinya, yang dengan cepat ia sembunyikan. Adi mengubah jahit Alika menjadi proyek pribadinya. Dia bekerja dengan semangat seorang martir. Dia menghabiskan waktu berjam-jam memotret detail-detail yang biasanya diabaikan, tekstur benang, kehalusan jahitan overlock, cara Alika mencocokkan pola kain yang rumit. Dia tidak hanya mengambil foto, dia menceritakan sebuah kisah. Dia meluncurkan akun Instagram Jahit Alika. Foto pertamanya adalah foto close-up sulaman kompas mawar di jasnya. Caption, "Ini bukan sekadar jahitan. Ini adalah penunjuk arah. Di Jahit Alika, kami tidak hanya memperbaiki pakaian Anda. Kami menemukan kembali hatinya." Itu adalah copywriting terbaik dalam karir Adi. Dia membuat situs web sederhana, menampilkan portofolio kecil dari beberapa karya orisinal yang dia paksa Alika untuk buat. Gaun-gaun itu sederhana, namun memiliki potongan yang sempurna dan detail yang rumit. Selama sebulan pertama, tidak terjadi apa-apa. Lalu, suatu hari, seorang fashion blogger lokal yang berpengaruh, yang ban mobilnya kebetulan kempes di depan toko mereka, masuk untuk menunggu mobil derek. Sambil menunggu, dia iseng membuka akun Instagram, Jahit Alika. Dia terpana. Minggu depannya, sebuah artikel berjudul, "Permata Tersembunyi. Saya menemukan penjahit terbaik di kota ini, dan dia adalah seorang seniman," meledak di internet lokal. Telepon di toko kecil itu mulai berdering. Kali ini, mereka tidak bertanya tentang resleting. "Halo, apa benar ini, Jahit Alika, yang bisa membuat sulaman hati?" "Mbak, saya lihat desain gaun di situs web Anda. Bisa buatkan untuk wisuda? Saya mau menikah, dan saya tidak mau gaun pasaran. Saya mau gaun yang bercerita." "Bisa?" Toko itu meledak. Adi merasa seperti raja. Dia membuktikan teorinya. Dia telah mengambil bakat murni istrinya dan memberinya panggung yang layak. Dia mempekerjakan seorang admin paruh waktu untuk mengurus jadwal, yang sekarang penuh untuk 3 bulan ke depan. Alika kewalahan, tapi dengan cara yang baik. Dia sibuk, tetapi sibuk melakukan apa yang dia sukai, mendesain, menciptakan, dan membuat karya orisinal. Melihat Adi begitu bangga dan bahagia adalah bonus terbesarnya. Tapi setiap kali Adi berkata, "Lihat, kan? Kita berhasil. Kita kembangkan toko kecil ini jadi besar," sebilah rasa bersalah menusuk hati Alika. Dia senang, sungguh. Dia tidak pernah merasakan kebahagiaan yang begitu otentik dan sederhana. Dia mencintai Adi, mencintai kehidupannya. Tapi dia tahu, apa yang bagi Adi adalah puncak kesuksesan, bagi identitas aslinya, hanyalah debu. Dia memegang rahasia yang begitu besar, begitu berat. Dia adalah Alika Sandrawirana, penjahit kecil. Tapi dia juga, AS, CEO misterius dari Aura Global, salah satu brand fashion elit paling eksklusif di dunia. Dia kabur dari kehidupan itu, menyamar, untuk menemukan kembali apa arti, hati, dalam sebuah desain. Dan dia berhasil. Dia menemukannya. Ironisnya, dia juga menemukan cinta sejati, yang sekarang dibangun di atas fondasi kebohongan terbesarnya. Malam itu pukul 3 pagi. Hujan turun deras di luar, membuat toko kecil mereka terasa seperti kepompong yang nyaman. Adi tertidur lelap, kelelahan setelah seharian mengurus logistik pesanan, Jahit Alika, yang membludak. Di sampingnya, Alika terjaga. Ponsel keduanya, ponsel satelit yang terenkripsi, yang ia sembunyikan di dasar laci kaos kakinya, bergetar tanpa suara. Dia menyelinap keluar dari tempat tidur, bergerak tanpa suara, dan pergi ke balkon belakang, tempat jemuran. Hawa dingin menusuk kulitnya, tapi dia tidak peduli. Dia menekan tombol terima. "Ya?" Suara di seberang terdengar panik, berbicara dalam bahasa Prancis yang cepat. Alika mendengarkan dengan sabar, wajahnya mengeras. "Gue Laume, tenangkan dirimu," potong Alika. Suaranya berubah total. Suara lembut dan sabar, "Alika si penjahit, lenyap.
Ini adalah suara Alika Sandrawirana, sang CEO. Dingin, tajam, dan penuh otoritas absolut. Saya tidak peduli apa kata Dewan, lanjutnya, beralih ke bahasa Inggris yang fasih agar lebih jelas. Seluruh koleksi musim semi adalah bencana. Itu tidak punya hati. Itu hanya produk. Itu hampa. Saya melihat draftnya. Itu sampah. Jeda sejenak. Adi menggeliat dalam tidurnya di kamar. Dia haus. Adi bangun, matanya masih separuh terpejam, dan berjalan ke dapur untuk mengambil air. Dia mendengar suara samar dari balkon. Mengira itu suara hujan, dia hampir kembali ke tempat tidur. Tapi kemudian dia mendengarnya lagi. Suara istrinya. Saya tidak peduli berapa biayanya. Batalkan pertunjukan Milan. Ya, Anda dengar saya. Batalkan. Hubungi semua editor. Katakan ada perombakan kreatif. Jika ada yang berani menentang, katakan mereka bisa bicara langsung dengan saya. Saya adalah dewan direksi. Lakukan apa yang saya perintahkan. Adi membeku. Gelas di tangannya nyaris terlepas. Milan? Dewan direksi? Koleksi musim semi? Ini bukan bahasa supplier kain. Ini adalah bahasa perang korporat. Di balkon, Alika menutup telepon, memijat pelipisnya. Dia lelah dengan kebohongan ganda ini. Dia berbalik dan melihat Adi berdiri di ambang pintu dapur, wajahnya pucat pasi, dipenuhi kebingungan. Jantung Alika serasa berhenti berdetak. Seluruh dunia glamor yang berusaha ia lupakan, kini bertabrakan dengan dunia nyata yang begitu ia cintai. Adi, bisiknya, panik. Alika, siapa itu? Suara Adi serak. Kamu bicara apa tadi? Soal Milan? Dan dewan direksi? Wajah CEO yang dingin itu langsung luruh. Kini, di depan Adi, berdiri istrinya yang ketakutan. Oh, sayang, kamu bangun, katanya, suaranya dibuat-buat agar terdengar biasa, meski sedikit gemetar. Itu cuma supplier kain dari luar negeri. Importer. Adi menatapnya, tidak percaya. Supplier? Iya, Alika berbohong cepat, berjalan mendekat dan menyentuh lengan suaminya. Dia salah kirim pesanan, dan aku marah besar. Dia mengancam akan membatalkan, pengiriman brand kain yang namanya Milan. Ya, kain Milan. Aku marah dan bilang aku akan lapor ke Dewan, Asosiasi Pedagang. Istilah-istilah konyol, aku tahu. Alika tertawa kecil. Tawa yang terdengar palsu di telinganya sendiri. Maaf, aku membangunkanmu. Ayo, kembali tidur. Udaranya dingin. Dia membimbing Adi yang masih linglung kembali ke kamar tidur. Adi tidak berkata apa-apa lagi. Dia membiarkan dirinya ditarik kembali ke tempat tidur, membiarkan Alika memeluknya. Alika berbaring dalam kegelapan, jantungnya berdebar kencang, lega karena berhasil lolos untuk sementara. Adi berbaring di sampingnya, pura-pura tertidur. Tapi matanya terbuka lebar dalam gelap. Dia seorang digital marketer, dia tahu jargon bisnis saat mendengarnya. Dia mendengar nada suara itu. Dia merasakan kekuatan dalam perintah itu. Istrinya, si penjahit sederhana, baru saja terdengar seperti seorang ratu yang memerintahkan eksekusi. Dan kebohongan yang baru saja dia berikan, sangat tidak meyakinkan. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Adi merasa ada jurang menganga di antara mereka, sebuah rahasia yang ia takuti bisa menelan mereka berdua hidup-hidup. Suasana sarapan mereka keesokan paginya terasa ganjil. Alika, yang biasanya tenang dan fokus pada kopinya, kini terlalu ceria. Dia membuatkan Adi telur dadar, sesuatu yang jarang ia lakukan, dan terus-menerus bertanya tentang jadwal klien Adi. Itu adalah topeng yang rapuh, dan Adi, yang semalaman tidak bisa tidur, melihatnya dengan jelas. Kamu baik-baik saja, Alika? Tanya Adi, suaranya datar. Tadi malam sepertinya kamu stres sekali dengan kain Milan, itu. Alika tersedak tehnya sejenak. Oh, itu? Sudah beres. Biasa, drama pemasok. Jangan dipikirkan. Adi tidak membalas. Dia hanya mengangguk pelan, tatapannya dingin. Keheningan itu lebih berat daripada pertengkaran manapun. Siang itu, toko,
Jahit Alika, ramai seperti biasa. Admin paruh waktu yang mereka pekerjakan kewalahan mencatat antrean. Adi sedang di lantai atas, berusaha fokus pada desain situs web klien, ketika dia mendengar keributan di bawah. Bukan keributan pelanggan yang marah, tapi keributan orang-orang yang berbisik. Dia turun. Pemandangan di depan tokonya surreal. Sebuah sepeda motor kurir premium, yang lebih mirip motor balap, diparkir di depan. Sang kurir, mengenakan seragam hitam-hitam berlogo perusahaan logistik internasional papan atas, berdiri kaku di tengah toko jahit yang sederhana itu. Dia tampak sama bingungnya dengan para pelanggan yang menunggu. "Permisi," kata kurir itu dengan aksen yang terlatih, memegang sebuah kotak datar kecil. "Saya mencari Nona Alika Sandrawirana." Para pelanggan menoleh ke Alika, yang berdiri mematung di belakang meja potongnya. Wajahnya pucat pasi. "Saya Alika," katanya pelan. "Tanda tangan di sini, Nona." Kurir itu menyerahkan perangkat digital. Alika menandatanganinya dengan tangan gemetar. Kurir itu menyerahkan kotak itu dan segera pergi, seolah senang bisa keluar dari tempat yang aneh itu. Kotak itu terbuat dari bahan beludru hitam pekat. Tidak ada alamat pengirim. Hanya segel emas murni yang dibentuk menjadi logo aneh yang tidak dikenali. "Wah, Mbak Alika, dapat kado dari siapa, tuh?" celetuk seorang pelanggan. Alika memaksakan senyum. Adi, yang mengamati dari tangga, merasakan firasat buruk yang sama seperti tadi malam. "Ini ada hubungannya. Mungkin salah kirim," kata Alika, suaranya nyaris tak terdengar. "Buka saja, sayang," kata Adi, suaranya tajam. Dia turun dan berdiri di sampingnya. Dengan tangan gemetar, Alika mematahkan segel emas itu dan membuka kotak beludru tersebut. Di dalamnya, di atas bantalan sutra, tergeletak satu lembar kartu undangan. Kartu itu tebal, dicetak timbul, dan terasa berat. Adi membacanya dari balik bahu Alika. "Le Conseil de la Mode de Paris dengan hormat mengundang Nona Alika Sandrawirana CEO, Aura Global. Keperagaan busana pembuka dan gala dinner Paris Fashion Week, musim semi panas. Waktu seakan berhenti. CEO, Aura Global." Adi ingin tertawa. Dia ingin mengatakan ini lelucon paling konyol yang pernah dia dengar. Seorang CEO? Dari Paris? Mengirim undangan ke toko jahit kecil di pinggiran kota ini? Tapi kemudian dia teringat. Panggilan telepon pukul 3 pagi. Milan. Dewan Direksi. Koleksi musim semi. Itu bukan kain Milan. Itu Milan Fashion Week. Koleksi musim semi, sama seperti yang tertulis di undangan ini. Adi menatap istrinya, yang wajahnya kini tidak lagi pucat, tapi putih seperti kapas. "Alika," bisik Adi, nadanya berbahaya. "Apa ini?" "Salah kirim," desis Alika cepat, buru-buru menutup kotak itu. "Pasti salah. Ada orang lain yang namanya sama. Lelucon konyol." Dia mencoba tertawa, tapi yang keluar adalah suara tercekik. Dia berbalik ke pelanggan. "Maaf, ada sedikit gangguan. Silakan, nomor antrean berikutnya." Tapi Adi tidak bergerak. Dia menatap kotak beludru hitam di tangan istrinya. Dia melihat kebohongan di mata Alika, dan kali ini, kebohongan itu begitu terang-terangan hingga rasanya seperti tamparan. Malam itu, Adi tidak bisa menyentuh makan malamnya. Alika juga tidak. Undangan itu tergeletak di meja kopi di antara mereka, sebuah bom waktu yang belum meledak. "Aku akan lembur," kata Adi dingin, bangkit dari meja makan. "Adi, tunggu. Aku ada pekerjaan." Dia tidak punya pekerjaan. Dia naik ke ruang kerjanya di lantai atas, menutup pintu, dan menyalakan komputernya. Tangannya gemetar saat mengetik 4 huruf di bilah pencarian Google. "Aura." Layar itu meledak dengan informasi. Itu bukan sekadar brand. Itu adalah raksasa. Artikel dari Forbes, Aura Global, raksasa tidur fashion yang menguasai pasar elit dalam keheningan. Artikel dari Vogue, dunia menanti langkah Aura selanjutnya. Siapakah AS yang misterius? Adi mengklik, membaca, dan dunianya runtuh sepotong demi sepotong. Aura Global adalah brand fashion high-end paling eksklusif dan paling misterius di planet ini. Mereka tidak beriklan.
Mereka tidak punya influencer. Harga satu tas tangan mereka setara dengan harga apartemen kecil Adi. Mereka hanya melayani kalangan miliarder dan bangsawan. Dan di pusat itu semua, adalah sang CEO. Seorang pertapa jenius. Seseorang yang mengambil alih perusahaan di usia muda setelah kematian ayahnya dan mengubahnya dari brand warisan yang menua menjadi kekuatan global yang senyap. Seorang CEO yang tidak pernah mau difoto, tidak pernah menghadiri pesta, dan hanya dikenal dengan inisialnya, AS. Jantung Adi berdebar sangat kencang hingga terasa sakit. AS. Alika Sandrawirana. Dia mencari gambar. Tidak ada. Hanya foto-foto buram dari jarak jauh, sosok wanita berambut gelap yang masuk ke mobil mewah. Lalu dia menemukan sebuah artikel blog gosip fashion yang mencoba mengungkap identitas AS. Artikel itu menampilkan foto buram yang diambil di pemakaman ayah Alika bertahun-tahun lalu. Di sana, seorang wanita muda menatap kamera dengan mata yang sama persis dengan yang dilihat Adi setiap pagi. Mata setajam elang, yang bisa membaca tekstur kain. Adi mendorong kursinya ke belakang dengan kasar hingga terjatuh. Dia merasa mual. Semua usahanya, kampanye Instagramnya, situs web, Jahit Alika, yang dia banggakan. Perasaannya yang begitu bangga karena telah mengembangkan toko kecil istrinya. Itu semua lelucon. Dia adalah seorang pria yang dengan bangga mengajari seekor elang cara menangkap lalat. Perasaan, dianggap kecil, yang ia takutkan saat memacari wanita manapun, perasaan tidak mampu, kini menghantamnya dengan kekuatan penuh. Istrinya bukan hanya mampu. Istrinya adalah seorang miliuner. Seorang ratu. Dan dia membiarkan Adi memotret jahitannya untuk Instagram seolah-olah itu adalah proyek sekolah yang lucu. Dia tidak tahu harus merasakan apa, marah, malu, atau patah hati. Dia merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Dia tidak tidur sama sekali. Ketika Alika naik ke atas beberapa jam kemudian, Adi berpura-pura tertidur di depan komputernya. Dia tidak sanggup menatap wajah istrinya. Keesokan harinya, Alika yang mendekatinya. Dia tampak gugup, lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan dia juga tidak tidur. Adi, katanya lembut, meletakkan secangkir kopi di mejanya. Soal undangan kemarin, itu benar-benar konyol. Aku sudah menelepon perusahaan kurirnya. Itu salah kirim. Sudah diurus. Adi menatapnya. Dia terkejut melihat betapa mudahnya Alika berbohong sekarang. Kebohongan yang sangat terang-terangan. Oh ya, kata Adi, suaranya kosong. Baguslah kalau begitu. Alika tampak lega karena Adi tidak menekan lebih jauh. Tapi dia belum selesai. Dan, oh, ngomong-ngomong, sayang, Alika melanjutkan, suaranya dibuat sesantai mungkin. Aku mungkin harus pergi minggu depan. Sekitar 5 hari. Jantung Adi menegam. Dia melihat kalender di komputernya. Tanggal yang disebutkan Alika bertepatan persis dengan jadwal Paris Fashion Week di undangan itu. Oh, ya, tanya Adi lagi. Kemana? Inilah saatnya. Kesempatan bagi Alika untuk jujur. Ayo, Alika. Katakan padaku. Katakan yang sebenarnya, batin Adi memohon. Alika ragu sejenak. Adi bisa melihat pergulatan di matanya. Lalu, Alika memilih. Ke Jogja, katanya. Ada pameran tekstil dan batik besar-besaran. Aku diundang sebagai berkat Instagram kita. Aku diundang sebagai pembicara untuk lokakarya Sulaman. Itu adalah paku terakhir di peti mati kepercayaan Adi. Bukan hanya dia berbohong. Dia menggunakan usaha Adi, kampanye, Jahit Alika, yang dia banggakan, sebagai kedok untuk kebohongan yang lebih besar. Dia menghina kecerdasan Adi. Jogja, ulang Adi pelan. Pameran batik. Hebat. Kamu tidak apa-apa aku tinggal? Tanya Alika, cemas melihat reaksi datar suaminya. Adi memutar kursinya menghadap Alika. Dia memaksakan senyum paling dingin yang pernah ia berikan. Tentu saja. Kenapa tidak? Kamu pantas mendapatkannya. Kamu sudah bekerja keras. Alika tersenyum, meski tampak bingung dengan sikap dingin Adi. Terima kasih, sayang. Aku janji bawa oleh-oleh batik terbaik. Aku tidak sabar menunggunya, kata Adi. Saat Alika keluar dari ruangan, senyum Adi lenyap.
Ini bukan lagi tentang rahasia. Ini tentang pengkhianatan. Dia tidak hanya menyembunyikan siapa dirinya, dia secara aktif menipunya. Dan sekarang, dia harus tahu seberapa dalam kebohongan ini. Selama 3 hari berikutnya, Adi menjadi hantu di rumahnya sendiri. Dia sopan, dia membantu di toko, tapi jiwanya telah pergi. Dia mengamati Alika berkemas untuk perjalanan ke Jogja. Alika memasukkan kemeja katun sederhana, beberapa celana kain, dan peralatan jahitnya ke dalam tas ransel kanvas yang terlihat lusuh. Itu adalah pertunjukan kesederhanaan yang kini membuat Adi mual. Adi tahu Alika memiliki satu tempat yang tidak pernah ia izinkan Adi sentuh. Sebuah peti kayu kecil di bawah tempat tidur, tempat dia menyimpan buku-buku sketsa lamanya. Itu berantakan, katanya selalu. Isinya ide-ide konyol. Aku malu. Adi selalu menghargai privasinya. Sampai hari ini. Sore itu, saat Alika sedang di kamar mandi, Adi berlutut dan menarik peti itu keluar. Peti itu tidak terkunci. Di dalamnya ada beberapa buku sketsa biasa, berisi gambar-gambar pola gaun yang sering Alika buat untuk pelanggan jahit Alika. Tapi ada satu buku di bagian paling bawah. Buku itu berbeda. Bersampul kulit hitam tebal, dan memiliki gembok kuningan kecil. Tangan Adi gemetar. Ini adalah pelanggaran privasi total. Tapi dia harus tahu. Dia ingat di mana Alika menyimpan kunci duplikat laci kasir. Di dalam vas bunga kering di meja riasnya. Adi mengambil kunci kecil itu. Gembok itu berbunyi klik dan terbuka. Napas Adi tertahan. Halaman-halaman pertama berisi sketsa yang ia kenali. Sulaman kompas mawar di jasnya. Desain gaun pengantin sederhana untuk pelanggan mereka. Lalu, seolah melewati sebuah batas, di halaman 20, semuanya berubah. Sketsa-sketsa itu meledak menjadi sesuatu yang mustahil. Ini bukan lagi desain penjahit. Ini adalah arsitektur. Gaun-gaun haute couture yang sangat rumit, dengan potongan-potongan yang menentang gravitasi. Ada catatan di pinggirnya, bukan tentang harga kain, tapi tentang ketegangan struktural, aliran bias, dan refleksi cahaya. Ditulis dalam campuran bahasa Indonesia, Prancis, dan Italia. Adi membalik halaman demi halaman, merasa semakin kecil dan semakin bodoh. Dia melihat desain tas tangan, sepatu, bahkan perhiasan. Desain-desain ini bernilai jutaan dolar. Ini adalah karya seorang jenius yang tak terbantahkan. Lalu, dia sampai di halaman terakhir. Itu bukan sketsa gaun. Itu adalah satu gambar, memenuhi seluruh halaman, logo yang sama dengan yang ada di segel emas undangan Paris itu. Logo Aura. Ditarik dengan tangan yang presisi, dengan anotasi tentang sudut dan filosofi brand. Dan di bawah logo itu, sebuah tanda tangan yang tajam dan percaya diri, yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Bukan, Alika, yang meliuk-liuk seperti yang ia tulis di tanda terima toko. Itu adalah tanda tangan formal, Alika Sandrawirana. Buku itu terlepas dari tangan Adi. Dia baru saja memegang bukti. Bukti bahwa seluruh pernikahannya, seluruh kebanggaannya, adalah sebuah sandiwara yang dirancang oleh istrinya. Alika keluar dari kamar mandi, mengeringkan rambutnya dengan handuk. Dia sedang bersenandung pelan. Dia melihat Adi duduk di tepi tempat tidur, pucat seperti mayat. Lalu dia melihat buku sketsa bersampul kulit hitam itu tergeletak terbuka di lantai. Bersenandungnya berhenti. Handuk itu melorot dari tangannya. Adi, bisiknya, suaranya tercekat ngeri. Kamu mau ke Jogja, Alika? Suara Adi pelan, tapi syarat dengan amarah yang dingin. Untuk pameran batik. Alika tidak bisa berkata-kata. Dia hanya menatap buku yang terbuka itu, matanya terbelalak ngeri. Atau mungkin, lanjut Adi, berdiri. Kamu mau ke Paris? Alika tersentak seolah ditampar. Adi, kumohon, dengarkan aku. Aku bisa jelaskan. Jelaskan, teriak Adi, amarahnya akhirnya meledak. Jelaskan apa? Jelaskan, kain Milan? Jelaskan, pameran batik? Dia menendang buku sketsa itu. Atau jelaskan aura global? Jelaskan ini, Alika. Air mata mengalir di pipi Alika. Aku takut.
Aku tidak tahu harus memberitahumu bagaimana. Jadi kamu memilih berbohong? Setiap hari? Adi berjalan mondar-mandir, tangannya mencengkeram rambutnya sendiri. Pernikahan kita. Kebanggaan yang kurasakan saat toko ini viral. Itu semua apa bagimu? Mainan? Riset pasarmu? CEO menyamar jadi rakyat jelata? Bukan, Ishak Alika. Cintaku padamu nyata. Ini satu-satunya hal yang nyata. Nyata? Cemooh Adi. Tidak ada yang nyata darimu. Bahkan tas ransel lusuh untuk ke Jogja, itu pun bohong. Tepat saat itu, kebisingan dari luar jalan menginterupsi pertengkaran mereka. Itu bukan suara motor atau angkot yang biasa lewat. Itu adalah suara mesin yang dalam, halus, dan bertenaga. Adi berhenti berteriak. Dia berjalan ke jendela kamar mereka di lantai 2, yang menghadap langsung ke toko. Jantungnya serasa copot. Di depan, Jahit Alika, di depan plang nama sederhana yang dia desain, berhenti sebuah sedan hitam legam yang panjang dan berkilauan. Sebuah Mercedes Maybach S-Class. Mobil itu begitu mewah dan tidak pada tempatnya, sehingga para tetangga dan pelanggan di toko sebelah berhenti untuk memotret. Seorang pria berjas hitam sempurna, yang tampak seperti pengawal, keluar dari kursi penumpang depan. Dia membuka pintu belakang. Seorang pria lain, lebih tua, berwibawa, dengan setelan Italia yang harganya mungkin lebih mahal dari seluruh isi toko mereka, melangkah keluar. Dia memandang fasad Jahit Alika, dengan ekspresi jijik yang tak terselubung. Pria itu, yang Adi kenali dari telepon sebagai Gue Laume, tidak mengetuk. Dia melihat ke atas, ke jendela kamar tidur tempat Adi dan Alika berdiri membeku. Pria itu berbicara, suaranya tenang namun bergema di jalanan yang mendadak hening itu. Nona Sandrawirana. Kita terlambat. Dia memeriksa arloji Patek Philippe di pergelangan tangannya. Jet pribadi Anda sudah menunggu di Halim. Dewan direksi menunggu Anda di Paris. Kita harus berangkat sekarang. Adi perlahan menoleh dari mobil mewah itu, dari pria berjas itu, kembali ke istrinya. Alika berdiri di samping tas ransel kanvas lusuhnya, masih menangis, seluruh penyamarannya hancur berkeping-keping. Sandiwara telah berakhir. Penjahit kecilnya telah lenyap. Yang tersisa hanyalah sang CEO. Perjalanan dari toko jahit mereka di pinggiran kota ke landasan pacu pribadi di Halim adalah 30 menit terpanjang dalam hidup Adi. Dia duduk di dalam kompartemen penumpang Mercedes Maybach yang kedap suara. Keheningan di dalamnya begitu tebal, terasa seperti beludru mahal yang menyelimuti peti mati. Di seberangnya, Alika duduk, masih mengenakan kemeja katun sederhananya. Kontras antara pakaiannya dan kemewahan absolut di sekelilingnya begitu konyol, hingga membuat Adi mual. Di kursi penumpang depan, Gue Laume, pria berwibawa itu, berbicara tanpa henti di telepon satelitnya. "Oi, Le, Jet, Estpret, hubungi Dewan. Pastikan Le Grand Hotel sudah mengamankan penthouse suite." Setiap kata adalah tusukan baru bagi Adi. "Adi," Alika akhirnya memecah keheningan yang menyiksa di antara mereka. Suaranya serak karena menangis. "Kumohon, katakan sesuatu." Adi menoleh, tapi tidak menatapnya. Dia menatap pemandangan Jakarta yang melesat kabur di luar jendela yang berlapis baja tipis. "Katakan apa?" Suaranya datar, tanpa emosi. "Selamat atas penyamaranmu yang sukses, Nyonya CEO?" "Bukan begitu, Ishak Alika. Itu tidak seperti itu." "Lalu seperti apa?" bentak Adi, akhirnya menatapnya. Amarahnya meluap, panas dan pahit. "Katakan padaku, Alika. Bagian mana yang nyata? Pernikahan kita? Atau hanya studi kasus untuk menemukan hati dari desainmu?" "Cintaku padamu nyata," desis Alika, suaranya putus asa. "Lebih nyata dari apapun di hidupku. Itulah masalahnya." "Masalahnya?" Adi tertawa, tawa yang kering dan menyakitkan. "Masalahnya adalah kamu pembohong. Kamu membiarkanku, ya Tuhan, kamu membiarkanku membuatkanmu situs web." Rasa malu membakar wajah Adi. "Aku bangga setengah mati. Aku pikir aku sedang mengubah hidupmu. Aku pikir kita sedang membangun mimpi. Ternyata,
Aku hanya mengurus kebun di halaman istanamu yang bahkan tidak kau pedulikan. Aku peduli, bantah Alika, air matanya kini mengalir deras. Adi, aku terjebak. Aku kabur dari kehidupanku. Aku lelah menjadi AS, sang CEO Aura. Aku lelah dengan kepalsuan, dengan dewan direksi, dengan tuntutan. Aku hanya ingin membuat sesuatu dengan tanganku. Sesuatu yang jujur. Aku membuka toko itu untuk menjadi anonim. Dan kamu berhasil, potong Adi. Ya. Tapi aku tidak berencana untuk bertemu denganmu. Aku tidak berencana untuk jatuh cinta. Dia menatap tangannya yang kini tergeletak di atas kulit jok yang harganya mungkin setara dengan pendapatan toko jahit mereka setahun. Kamu tulus. Kamu nyata. Dan aku sangat takut jika kamu tahu siapa aku, kamu akan melihatku seperti semua orang melihatku, sebagai CEO, sebagai brand, bukan sebagai Alika. Dan apa bedanya sekarang? Tanya Adi getir. Kamu tidak memberiku kesempatan untuk memilih. Kamu memilih untukku. Kamu memilih untuk berbohong. Mobil itu melambat, memasuki gerbang landasan pacu pribadi. Sebuah jet ramping berwarna putih gading, tanpa logo, menunggu mereka. Tangga pesawat sudah terulur. Guillaume membuka pintu untuk Alika. Nona Sandrawirana, kita harus segera berangkat. Alika menatap Adi, matanya memohon. Adi membuang muka. Dia tidak punya pilihan. Dia tidak mungkin pulang sekarang. Dia terjebak dalam kebohongan istrinya. Dengan langkah berat, dia mengikuti Alika naik ke tangga pesawat, meninggalkan identitasnya sebagai Adi si konsultan digital, dan melangkah masuk ke dunia Aura. Penerbangan itu adalah siksaan dalam kemewahan. Kabin pribadi itu lebih besar dari apartemen mereka di atas toko. Pramugari yang diam dan efisien memanggil Alika, Nona Sandrawirana, dan memperlakukan Adi seolah-olah dia tidak ada. Alika mencoba berbicara, tapi Adi memasang headphone dan menatap keluar jendela selama 14 jam. Dia melihat awan-awan berlalu dan merasa sama terlepasnya dengan awan itu, terapung, tanpa tujuan, dan benar-benar hampa. Begitu mereka mendarat di Le Bourget, Paris, transformasi Alika dimulai. Seorang asisten berwajah kaku sudah menunggu di landasan. Nona, ini draft pidato Anda untuk Dewan. Jadwal Anda sudah diatur ulang. Tim desainer menunggu di atelier. Batalkan atelier, kata Alika. Suaranya, yang di pesawat tadi serak dan penuh permohonan, kini berubah. Menjadi dingin, tegas, dan berwibawa. Itu adalah suara yang didengar Adi di telepon pukul 3 pagi. Panggil seluruh tim ke hotel. Aku tidak akan pergi kemana-mana sebelum bertemu suamiku. Asisten itu tampak terkejut, tapi hanya mengangguk. Baik, Nona. Mereka dibawa ke penthouse suite di Le Grand Hotel. Itu bukan kamar. Itu adalah istana di langit, dengan pemandangan langsung ke menara Eiffel yang berkilauan. Perabotan emas, vas-vas bunga segar yang ukurannya konyol, dan staf pribadi yang membungkuk saat mereka lewat. Adi. Alika memulai, saat pintu ditutup. Jangan, kata Adi. Aku butuh mandi. Aku butuh waktu. Dia mengunci diri di kamar mandi marmer yang ukurannya lebih besar dari seluruh toko jahit Alika. Dia menatap pantulan dirinya di cermin besar berbingkai emas. Pria yang sama, namun terasa berbeda. Dia merasa seperti barang palsu di dalam kotak asli. Ketika dia keluar, seorang pelayan hotel sudah menyiapkan setelan jas di atas tempat tidur. Nona Sandrawirana berpikir ini akan pas untuk Anda kenakan di acara gala malam ini, Tuan. Adi menyentuh kain itu. Halus. Jauh lebih mahal dari jas warisan ayahnya. Dia menatap setelan itu dengan jijik. Dia tidak mau memakainya. Ini bukan dirinya. Ini adalah kostum yang dipilihkan Alika untuknya, agar dia, pantas, berada di dunia barunya. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia memakainya, merasa seperti boneka yang sedang didandani. Acara gala dinner malam itu adalah neraka yang dibalut sutra dan sampanye. Itu diadakan di sebuah museum yang disewa khusus. Fotografer berkerumun di luar, meneriakkan nama-nama yang tidak Adi kenali. Alika, dalam sekejap, telah bertransformasi. Dia tidak lagi terlihat seperti penjahit sederhana. Rambutnya ditata sempurna.
Dia mengenakan gaun hitam sederhana namun memancarkan kekuatan, gaun yang potongannya Adi kenali dari halaman-halaman terakhir buku sketsa rahasianya. Saat dia masuk, ruangan itu terdiam. Semua mata tertuju padanya. AS telah tiba. Adi berjalan di belakangnya, merasa seperti bayangan, seperti pengawal yang berpakaian tidak serasi. Semua orang di ruangan itu memancarkan kekayaan dan kekuasaan. Mereka menatap Adi, yang jelas-jelas canggung dan tidak pada tempatnya, dengan tatapan menilai yang dingin. Alika, darling. Seorang pria flamboyan dengan setelan beludru merah menghampiri, mencium kedua pipi Alika. Kamu akhirnya keluar dari guamu. Dan, kamu membawa. Pria itu menatap Adi dari atas ke bawah. Tatapannya tidak kasar. Lebih buruk lagi, tatapannya meremehkan. Seolah Adi adalah noda kecil di gaun Alika yang mahal. Siapa ini? Asisten barumu? Adi menegang. Dia merasakan darahnya surut dari wajahnya. Alika ragu. Itu hanya sepersekian detik. Sebuah jeda yang nyaris tak terlihat. Tapi bagi Adi, jeda itu berlangsung selamanya. Dalam sepersekian detik itu, Alika melihat Adi melalui mata pria itu. Seorang pria biasa, tidak dikenal, tidak penting, dalam setelan jas pinjaman. Dalam jeda itu, Adi melihat keraguan di mata istrinya. Keraguan yang mengkonfirmasi ketakutan terbesarnya, Alika malu padanya. François, kata Alika, suaranya sedikit terlalu tajam, dia menggandeng lengan Adi. Ini Adi. Suamiku. Mata François membelalak, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Suami. Ya Tuhan, Alika. Sejak kapan kamu punya waktu untuk hal-hal domestik seperti itu? Dia menepuk bahu Adi, seolah Adi adalah hewan peliharaan yang lucu. Senang bertemu denganmu, Adi. Apa kamu juga di industri garmen? Atau mungkin hobi? François pergi, tertawa bersama teman-temannya yang lain, meninggalkan Adi yang berdiri mematung. Dia tidak lagi marah. Dia hancur. Aku dianggap kecil. Itu bukan lagi perasaan, itu adalah fakta. Di dunia ini, dia bukan apa-apa. Alika mencoba meraih tangannya. Adi, jangan dengarkan dia. Dia. Adi menarik tangannya. Aku mau udara segar. Dia berbalik, berjalan melewati kerumunan orang-orang glamor itu, dan keluar dari pesta. Dia tidak peduli lagi. Dia hanya ingin menghilang. Alika menemukannya 1 jam kemudian di penthouse, berdiri dalam kegelapan, menatap lampu kota Paris. Dia telah melepas setelan jas pinjaman itu. Dia hanya mengenakan kaos dan celana jeans yang ia pakai dari rumah. Pakaian nyata miliknya. Adi, kumohon. Kamu ragu, kata Adi, suaranya serak. Saat dia bertanya siapa aku. Kamu ragu. Tidak. Aku hanya kaget. Alika membela diri, mendekatinya. Jangan bohong, teriak Adi, berbalik menghadapnya. Amarahnya yang tadi hancur kini kembali sebagai badai. Aku melihatnya, Alika. Aku melihat keraguan di matamu. Kamu malu padaku. Aku tidak malu. Lalu apa itu? Adi menunjuk ke arah pintu. Asisten baru? Hobi? Pria lucu yang kau pungut? Itulah aku di duniamu, bukan? Jimat keberuntungan kecilmu dari kehidupan sederhana. Dia mengambil jas pinjaman itu dari kursi dan melemparkannya ke lantai. Ini. Ambil kembali kostum bonekamu. Aku bukan salah satu dari desainmu yang bisa kau pakaikan dan pamerkan. Adi, hentikan. Kamu tidak adil. Aku tidak adil? Adi tertawa getir. Kamu seorang miliuner, CEO dari Aura. Dan kamu membiarkanku, ya Tuhan. Kamu membiarkanku dengan bangga pamer bahwa aku membuat akun Instagram untuk jahit Alika. Rasa malu dan penghinaan itu kini memuncak. Aku adalah bahan tertawaanmu, bukan? Betapa lucunya si Adi ini. Dia pikir dia sedang membangun bisnis. Dia pikir 200 followers baru itu adalah sebuah kesuksesan. Sementara kamu bisa membeli seluruh platform media sosial itu jika kamu mau. Itu tidak benar. Aku mencintai setiap detik dari apa yang kita bangun, Ishak Alika. Kita tidak membangun apa-apa, raung Adi. Kita hanya bermain.
Kamu bermain, rumah-rumahan sederhana, dan aku adalah properti pendukungnya. Aku adalah riset pasarmu. Aku adalah manajer marketing bodoh yang bekerja gratis untuk CEO miliuner yang sedang bosan. Setiap kata adalah pukulan yang telak. Alika mundur selangkah, seolah benar-benar tertampar. Berhenti, bisiknya. Tolong, berhenti. Aku sudah selesai, Alika, kata Adi, suaranya kini pecah karena kelelahan emosional. Aku sudah selesai menjadi mainanmu. Pertengkaran hebat mereka terinterupsi oleh ketukan keras di pintu penthouse. Guillaume masuk tanpa menunggu jawaban. Wajahnya tegang. Nona Sandrawirana. Dewan Direksi. Mereka mengadakan rapat darurat di ballroom bawah. Sekarang, Alika, dengan mata merah dan wajah basah karena air mata, menatap Adi. Pergilah, kata Adi dingin. Urus duniamu. Aku sudah mual. Alika tersentak, tapi dia tahu dia tidak punya pilihan. Dia mengusap air matanya, dan dalam sekejap, topeng CEO itu kembali terpasang. Wajahnya mengeras. Dia mengangguk pada Guillaume dan berjalan keluar pintu tanpa menoleh ke belakang. Adi ditinggal sendirian di penthouse yang dingin dan mewah itu. Sementara itu, di lantai bawah, Alika menghadapi krisis yang berbeda. Sekelompok pria dan wanita tua yang berwajah dingin duduk mengelilingi meja mahoni panjang. Alika, kata seorang pria di ujung meja, penyamaranmu sudah selesai. Dan hasilnya mengecewakan. Wanita lain menimpali, koleksi musim semi yang kamu siapkan, lemah. Itu tidak punya taring. Itu tidak punya glamour yang diharapkan dari Aura. Penjualan kita sudah turun 20%. Publik bosan dengan misteri, kata yang lain. Mereka ingin kekuatan. Besok, di peragaan busana, kamu harus tampil di panggung. Kamu harus memberi mereka sesuatu yang spektakuler. Visi baru. Jika tidak, kami akan terpaksa mencari CEO baru yang tidak perlu menemukan hati dengan bermain sebagai penjahit, kata pria pertama dengan tajam. Alika duduk di sana, menahan semua tekanan itu. Perusahaannya runtuh. Pernikahannya runtuh. Semua karena dia mencoba menemukan sesuatu yang nyata. 1 jam kemudian, dia kembali ke penthouse. Ruangan itu sepi. Dia menemukan Adi di kamar tidur. Dia tidak sedang menatap keluar jendela. Dia sedang berkemas. Dia memasukkan kaos dan celana jeansnya, satu-satunya miliknya di ruangan itu, ke dalam tas ransel kanvas lusuh yang dulu Alika siapkan untuk ke Jogja. Apa yang kamu lakukan? Tanya Alika, suaranya hampa. Aku pulang, kata Adi pelan. Dia tidak menatap Alika. Aku akan ke kedutaan besok. Mengurus paspor atau apalah. Aku akan cari jalan pulang ke tempatku. Adi, jangan, bisik Alika. Jangan tinggalkan aku. Tidak sekarang. Besok adalah hari terpenting dalam karirku. Aku butuh kamu. Adi akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya dingin dan kosong. Kamu butuh aku, ulangnya. Atau kamu butuh jimat keberuntunganmu? Pria sederhana, yang bisa mengingatkanmu betapa rendah hatinya kamu? Dia menutup resleting tasnya. Aku sudah selesai jadi inspirasimu, Alika. Dia berjalan melewatinya, menuju pintu. Alika tidak bergerak. Dia hanya berdiri membeku di tengah kemewahan palsu itu. Ditinggalkan oleh dewan direksi. Ditinggalkan oleh suaminya. Alika Sandrawirana, sang ratu fashion yang misterius, kini sendirian di puncak dunianya yang hampa. Pintu penthouse itu tertutup dengan bunyi klik yang pelan dan berkarpet, tapi bagi Alika, bunyinya seperti pintu sel penjara yang dibanting. Adi tidak pergi. Belum. Dia berdiri membelakangi Alika, tas ransel kanvas itu tergantung di bahunya. Ransel yang sama, yang dengan polosnya Alika siapkan untuk ke Jogja. Ransel itu kini terasa seperti simbol semua kebohongannya. Adi, jangan, bisik Alika. Suaranya pecah. Tak ada lagi nada CEO. Tak ada lagi nada Ratu S. Yang terdengar hanyalah suara penjahit dari toko kecil yang ketakutan. Aku sudah mengecewakanmu, lanjutnya, air mata mengalir lagi. Aku tahu. Semua yang kamu katakan benar. Aku pengecut. Adi tetap diam,
bahunya tegang. Dewan direksi benar, Alika tertawa getir, putus asa. Koleksiku hampa. Aku kehilangan segalanya. Aku kehilangan Aura, dan aku kehilangan jahit Alika. Dan sekarang aku kehilangan kamu. Dia melangkah maju, perlahan, seolah mendekati binatang yang terluka. Tapi kamu salah tentang satu hal. Adi tidak menoleh. Cintaku, kata Alika, suaranya bergetar. Itu tidak pernah main-main. Itu tidak pernah jadi riset pasar. Kamu adalah satu-satunya hal yang tidak palsu dalam hidupku selama 10 tahun terakhir. Dia akhirnya berdiri di depan Adi, memaksanya untuk melihat wajahnya yang hancur. Lihat aku, pintanya. Bukan sebagai CEO. Lihat aku. Alika Emu. Adi menatap mata itu, mata yang pernah ia kagumi di toko jahit yang remang-remang. Mata yang sama yang kini basah oleh air mata di sebuah penthouse seharga miliaran dolar. Aku tidak peduli dengan Aura, kata Alika, mengambil keputusan di detik itu juga. Aku tidak peduli dengan dewan direksi. Mereka bisa ambil semuanya. Aku tidak peduli dengan peragaan busana besok. Biarkan saja hancur. Aku hanya tidak mau kehilanganmu. Ini adalah penyerahan total. Bukan strategi. Bukan negosiasi. Ini adalah kebenaran. Adi melihatnya. Dia melihat wanita yang dicintainya, bukan brand yang dinikahinya. Dia menurunkan ranselnya dari bahu. Perlahan. Kamu tidak bisa lari, kata Adi pelan. Aku tidak lari, isak Alika. Aku menyerah. Bukan, kata Adi, suaranya kini lebih tegas. Kamu tidak bisa lari dari ini. Kamu adalah Alika Sandrawirana. Kamu juga CEO. Itu bagian dari dirimu, sama seperti kamu adalah penjahit. Alika menatapnya, bingung. Jika kamu benar-benar Alikaku, lanjut Adi, maka kamu tidak akan lari dari pertarungan. Kamu tidak akan membiarkan mereka menang. Dan kamu tidak akan membiarkan koleksimu hampa. Alika mengusap air matanya. Lalu apa yang harus kulakukan? Peragaan busananya besok pagi. Koleksi yang sudah jadi, itu sampah. Itu yang dikatakan dewan. Dan mereka benar. Adi melihat sekeliling ruangan mewah itu. Matanya tertuju pada satu benda yang tergeletak di lantai, di tempat ia melemparkannya tadi, buku sketsa bersampul kulit hitam. Dia mengambilnya. Bagaimana dengan ini? Alika menggeleng. Itu desain haute couture. Butuh 6 bulan untuk membuat satu gaun. Aku tidak punya waktu. Adi terdiam. Dia memikirkan apa yang membuat jahit Alika berhasil. Itu bukan kemewahan. Itu adalah hati. Pikirannya melesat. Dia seorang marketer. Marketer menjual cerita. Dan cerita mereka adalah yang terbaik. Kamu benar, kata Adi. Kamu tidak punya waktu untuk membuat gaun seharga 6 bulan. Tapi kamu punya hati. Dia membuka ranselnya, ransel yang seharusnya ia bawa kabur. Dia merogoh ke dalamnya dan mengeluarkan sesuatu. Itu adalah blus katun sederhana. Salah satu karya pertama yang dibuat Alika saat tokonya mulai ramai, pesanan dari seorang guru lokal. Adi mengambilnya dari tumpukan, kirim, dan menyimpannya di ransel, berpikir untuk membawanya sebagai pengingat akan kehidupan lama mereka. Ingat ini? Adi mengangkat blus itu. Alika menyentuhnya. Kain katun biasa, tapi jahitannya sempurna. Sulaman bunga lili kecil di kerahnya begitu halus. Ini, kata Adi, matanya kini menyala dengan semangat yang Alika kenali. Semangat saat Adi pertama kali mengusulkan ide Instagram. Inilah yang tidak mereka miliki. Inilah yang hilang dari Aura. Ini blus katun, Adi, kata Alika bingung. Bukan fashion Paris. Buat itu jadi fashion Paris, desak Adi. Jika kamu ingin membuktikan ucapanmu, bahwa kamu mencintaiku sebagai wanita, bukan CEO, maka buktikan itu. Jangan tunjukkan koleksi Aura yang hampa besok. Jangan tunjukkan gaun couture yang rumit. Dia meletakkan blus itu di tangan Alika. Tunjukkan pada mereka, jahit Alika. Tunjukkan pada mereka sulaman tangan. Tunjukkan pada mereka potongan yang jujur. Tunjukkan pada mereka hati. Alika menatap blus itu, lalu menatap Adi.
Ide itu gila? Mustahil. Mengganti seluruh koleksi high fashion dalam semalam? Dengan desain, penjahit biasa? Itu adalah bunuh diri karir. Guillaume akan membunuhku, bisik Alika. Biarkan saja, kata Adi. Kamu Alika Sandrawirana. Kamu bilang kamu adalah dewan direksi. Buktikan. Sesuatu bergeser di mata Alika. Ketakutan itu lenyap, digantikan oleh api yang dingin. Dia mengambil buku sketsanya, membukanya ke halaman kosong yang baru, dan mulai menggambar dengan kecepatan kilat. Panggil Guillaume, perintahnya pada Adi, suaranya kini kembali menjadi suara CEO. Kumpulkan semua kepala penjahit Aura di atelier hotel. Sekarang, kita punya waktu 8 jam. Pukul 2 pagi. Ruang atelier di hotel itu, biasanya tempat yang tenang untuk perbaikan menit terakhir, telah berubah menjadi zona perang. Guillaume, sang asisten, tampak seperti akan pingsan. Nona Sandrawirana, Anda sudah gila. Ini koleksi musim semi, bukan pameran kerajinan tangan. Di lantai, tergeletak rak-rak gaun Aura yang bernilai jutaan dolar. Gaun-gaun payet yang rumit, setelan kulit yang tajam. Koleksi, hampa, itu. Buang semuanya, kata Alika, melemparkan sketsa baru ke meja potong. Dia telah mengumpulkan tim intinya, 6 petits minds, para penjahit ahli Aura, yang menatapnya dengan campuran kengerian dan kekaguman. Kalian, kata Alika kepada mereka, kalian adalah penjahit terbaik di dunia. Tapi malam ini, lupakan kutur. Lupakan apa yang brand inginkan. Aku ingin kalian mengingat kenapa kalian mulai menjahit. Dia mengangkat blus katun guru itu. Kita akan membuat pakaian yang jujur. Revolusi dimulai. Alika tidak lagi memberi perintah dari atas. Dia berlutut di lantai, menggunting pola kain linen mentah. Dia menarik jarum dan benang, tangannya bergerak dengan kecepatan yang dipelajarinya di toko kecil, bukan di sekolah desain. Mereka membongkar koleksi lama. Mengambil sutra terbaik dan memadukannya dengan katun paling sederhana. Mereka tidak membuat logo. Mereka membuat sulaman. Adi ada di sana. Dia bukan lagi suami yang tersakiti. Dia adalah mitra. Aku butuh kopi. 6, teriaknya pada staf hotel. Model kelima, bajunya belum jadi. Tukar urutannya. Guillaume, aku butuh siaran pers. Sekarang. Guillaume menatapnya ngeri. Siaran pers tentang apa? Kebangkrutan kita? Bukan, kata Adi, duduk di depan laptop. Tentang hati. Dia mulai mengetik. Dia menceritakan kisah tentang jas ayahnya. Tentang sulaman kompas mawar. Tentang seorang CEO yang menyamar untuk menemukan kembali kejujuran. Dia tidak menulis siaran pers, dia menulis cerita mereka. Saat fajar menyingsing, ruangan itu berantakan. Kain di mana-mana. Tapi di rak, tergantung 20 pakaian baru. Pakaian-pakaian itu aneh. Sederhana, namun sangat rumit. Jujur, namun mewah. Itu adalah jahit Alika, dieksekusi dengan keahlian Aura. Alika menatap karyanya. Tangannya berdarah karena jarum. Dia kelelahan. Tapi dia tersenyum. Untuk pertama kalinya, dia melihat dirinya di rak itu. Tempat peragaan busana itu penuh sesak. Para editor, kritikus, dan selebriti, termasuk François, si pria beludru merah, duduk di barisan depan, tampak bosan. Mereka mengharapkan koleksi Aura yang biasa, misterius, mahal, dan sedikit hampa. Acara terlambat 30 menit. Bisik-bisik mulai terdengar. Kudengar Raes sedang dalam krisis. Di belakang panggung, kekacauan terjadi. Guillaume hampir menangis. Mereka akan membenci kita. Beri aku musiknya, kata Alika. Musik apa? Kita belum memilih. Tidak ada musik, kata Alika. Hanya suara langkah kaki. Adi menggenggam tangan Alika. Kamu siap? Aku takut, bisik Alika. Bagus, kata Adi. Itu berarti ini nyata. Lampu meredup. Keheningan total. Lampu panggung menyala. Model pertama berjalan keluar. Penonton terdiam. Lalu, terdengar gumaman kebingungan yang kolektif. Model itu tidak mengenakan gaun malam.
Dia mengenakan kemeja katun putih sederhana, dipadukan dengan rok linen panjang yang potongannya sempurna. Tidak ada logo. Tidak ada perhiasan. Model berikutnya keluar. Sebuah gaun wol sederhana dengan jahitan overlock yang sengaja diekspos sebagai dekorasi. Lalu model berikutnya. Sebuah jas, mirip jas ayah Adi, tapi di bagian kerahnya ada sulaman tangan, kompas mawar, yang halus, berkilauan di bawah cahaya. François, si kritikus, tampak bingung. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Orang-orang di barisan depan mulai saling berbisik. Apa ini? Ini seperti pakaian biasa. Tapi kemudian, para editor fashion sejati, mereka yang mengerti kain, mulai melihat. Mereka melihat kesempurnaan potongan. Mereka melihat kerumitan sulaman tangan yang membutuhkan waktu puluhan jam. Mereka tidak melihat pakaian biasa. Mereka melihat antitesis dari fast fashion. Mereka melihat kemewahan tertinggi, waktu dan keahlian manusia. François, yang tadinya mencemooh, kini terdiam. Dia melihat gaun terakhir, gaun katun sederhana yang didasarkan pada blus guru itu. Itu sederhana, jujur, dan pakaian terindah yang pernah dilihatnya. Di pit fotografer, kebingungan telah berubah menjadi hiruk-pikuk. Mereka memotret detail-detailnya, jahitan, tekstur, sulaman. Ketika model terakhir meninggalkan panggung, keheningan menyelimuti ruangan. Tidak ada yang tahu harus bereaksi apa. Lalu, editor paling senior di ruangan itu, seorang wanita yang ditakuti semua orang, pelan-pelan berdiri. Dia tidak bertepuk tangan. Dia hanya berdiri, sebuah tanda penghormatan tertinggi. Lalu satu editor lain berdiri. Dan satu lagi. Dalam 1 menit, seluruh penonton berdiri, memberikan standing ovation dalam keheningan total. Mereka baru saja menyaksikan bukan peragaan busana, melainkan sebuah pengakuan. Di belakang panggung, tim menangis haru. Guillaume menatap monitor dengan mulut terbuka. Mereka berdiri. Alika bernapas. Dia menatap Adi, matanya berkata, "Terima kasih." "Sekarang," kata Adi, "pergi. Ambil pujianmu." Tradisi mengharuskan desainer untuk keluar dan membungkuk. Alika merapikan blusnya, blus sederhana yang ia pakai saat menjahit semalaman. Dia berjalan keluar ke panggung yang terang benderang. Tepuk tangan akhirnya meledak. Riuh, memekakan telinga. Mereka bertepuk tangan untuk keberanian, untuk kejujuran. Alika berdiri di ujung runway. Dia melihat semua wajah itu. François, yang kini bertepuk tangan paling keras. Para dewan direksi di barisan belakang, tampak syok namun terkesan. Dia tersenyum. Tapi dia tahu, ada satu hal lagi yang harus dia lakukan. Dia berbalik dari kerumunan. Tepuk tangan sedikit mereda, bingung. Dia berjalan kembali ke kegelapan di belakang panggung. Para fotografer bergegas maju, mencoba melihat apa yang terjadi. Alika menemukan Adi, yang sedang berdiri di sudut, sengaja bersembunyi. "Apa yang kamu lakukan?" bisik Adi, panik. "Ini acaramu." "Ini acara kita," bisik Alika kembali. Dia meraih tangan Adi. "Alika, jangan. Aku tidak. Kamu adalah manajer marketingku, ingat," katanya sambil tersenyum. "Ayo." Dan di depan seluruh dunia fashion, Alika Sandrawirana, CEO Aura Global yang misterius, menyeret seorang pria yang tampak biasa, mengenakan kaos dan celana jeans yang lelah, ke tengah runway. Penonton terkesiap. Siapa pria ini? Kekacauan terjadi. Blitz kamera menyala membabi buta. Alika tidak melepaskan tangan Adi. Dia memberi isyarat meminta mikrofon. Guillaume, yang kini mengerti, berlari memberikannya. Suara Alika bergema di ruangan yang mendadak hening itu. "Terima kasih," katanya, suaranya sedikit gemetar. Kalian semua memuji koleksi ini karena hatinya. Selama setahun terakhir, aku pergi mencari hati itu. Aku lelah menjadi logo. Aku lelah menjadi brand." Dia menoleh ke Adi. Dia tidak lagi berbicara kepada penonton. Dia hanya berbicara kepada suaminya, meskipun seluruh dunia mendengarkan. "Tapi inilah hatiku." Dia menarik Adi lebih dekat. "Tanpamu," katanya, suaranya kini pecah haru.
Aku tak pernah tahu rasanya dicintai sebagai wanita, bukan sebagai CEO. Adi, pria yang beberapa jam lalu merasa dianggap kecil, kini berdiri di pusat alam semesta. Alika menjatuhkan mikrofon itu. Dan di bawah ribuan lampu kilat yang akan mengabadikan momen itu menjadi sejarah, dia mencium suaminya. Bukan ciuman seorang CEO. Tapi ciuman seorang wanita yang akhirnya menemukan jalan pulang. Adi sadar, dia tidak pernah kecil. Dia adalah penunjuk arah. Dia adalah kompas mawar di jas istrinya. Kisah mereka berakhir bahagia di panggung, tapi pertanyaannya untuk kalian. Kalau kamu ada di posisi Adi, apa kamu bisa langsung memaafkan kebohongan besar Alika demi cinta? Jawab jujur di kolom komentar, tim maafkan, atau tim sulit percaya lagi? Aku tunggu pendapat kalian. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini.